ini hilang lagi nih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu kembali di siang ini untuk belajar membahas masalah pengadaan barang dan jasa. Dan pada siang hari ini, eh, Alhamdulillah ini kita langsung dari Direkturnya MSTC, Bapak Muji Santosa, yang akan menyampaikan materi yang pada kali ini kita akan belajar tentang HPS Konsultan Perancangan pada Gedung Negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Muji Santosa yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori acara pada siang hari ini. Dan marilah Bapak Ibu, agar acara kita pada siang hari ini lancar dan kita diberikan pemahaman, sehingga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat bagi kita khususnya dalam menunjang tugas pokok fungsi kita dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di unit kerja kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Seperti biasa, eh, aturan mainnya selama 45 menit ke depan nanti pemateri akan menyampaikan materinya, kemudian nanti kita akan melanjutkan dengan tanya jawab, baik melalui fitur raise hand maupun eh, pertanyaan pada kolom chat. Selanjutnya kepada Bapak Muji Santosa, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Satrio Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Satrio Tomo sebagai moderator, Pak Rohman sebagai operator, dan Bapak Ibu sekalian yang semangat belajar pengadaan di kelas MSTC. Ya, saya pada kesempatan ini akan menjelaskan HPS Konsultan Perancangan Konstruksi. Ya, untuk bangunan sederhana. Ya, jadi saya bicara yang sederhana saja. Harapannya setelah pelatihan ini, Bapak Ibu bukan telah mendengar ceramah tentang HPS perancangan, tetapi begitu selesai acara ini, harapan saya Bapak Ibu bisa membuat HPS konsultan perancangan konstruksi. Jadi bukan telah mendengar, tapi bisa membuat HPS konsultan perancangan konstruksi. Ini data saya, ya. Saya S2 Manajemen, pengalaman kerja PNS, ASN sebagai di Kementerian Keuangan dan di LKPP. Kalau saat ini kegiatan saya hanya sebagai operator MSTC, kadang-kadang narasumber, kadang-kadang konsultan, kadang-kadang dosen di Universitas Indonesia maupun di Setialan ya. Dan kadang-kadang saya menulis buku. Itu aja sederhana aja yang saya lakukan. Ya, sekarang kita bicara konsultan perancangan konstruksi. Hari ini masih banyak yang mengatakan konsultan perencana. Sejak kapan itu ada perbedaan itu? Perbedaan itu kita lihat ada di PP 22 tahun 2020. Di sana ada perbedaan pemaknaan mengenai perencanaan dan perancangan. Kalau kegiatan perencanaan dikatakan di sana sebagai apa? Studi kelayakan bangunan konstruksi dan analisis terkait dampak lingkungan atau analisis dampak lalu lintas. Itulah kegiatan konsultan perencana. Kalau konsultan perancangan itu lebih luas lagi, yaitu dia melakukan pemilihan standar dan metode perancangan, kemudian pelaksanaan perancangan, dan penyajian hasil perancangan konstruksi. Ya, jadi PP tadi membedakan antara perencanaan sama perancangan. Tapi kadang-kadang kita masih menyamakan. Bahkan peraturan-peraturan pun kadang-kadang juga masih menyamakan. Sering menyebut perencanaan. Jadi yang kita maksud sebenarnya perencanaan adalah perancangan. Lanjut, bawain lagi. Jadi tugas konsultan perancangan, ya itu banyak. Dia melakukan hasil perancangan konstruksi paling sedikit, ya berarti lebih dari ini. Dia melakukan perhitungan, membuat desain, ya, mencari spesifikasi teknis,
membuat daftar kuantitas, daftar daftar keluaran, ya, perkiraan biaya, metode pelaksanaan konstruksi, penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan, terus kebutuhan sumber daya konstruksi beserta rantai pasoknya, metode pengoperasian, rencana penjaminan mutu, rencana keselamatan konstruksi, lokasi lahan, dan sebagainya paling sedikit. Jadi kalau ditambahi TKDN ya bisa masuk juga. Oke, lanjut bawahnya lagi. Ya, kemudian kalau kita bicara bangunan gedung, jangan lupa ya, ada PP 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Nah, antara lain di sana dikatakan ya, pembayaran biaya perencanaan. Nah, ini PP-nya aja menyebut perencanaan. Harusnya kan pembayaran biaya perancangan. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Jadi kita harus memahami itu ya. Kadang-kadang peraturan tidak bisa mengikuti dinamika lapangan ya atau dinamika peraturannya. Ya, proses administrasi, hukum administrasi itu memang begitu, cepat dinamikanya. Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi. Nah, ini uraiannya benar ini, tahap konsepsi perancangan. Ya, kalau ada output sub output konsepsi perancangan bisa dibayar 15%. Kemudian tahap prarancangan 20%. Kemudian tahap pengembangan rancangan 25%. Kemudian yang keempat, tahap rancangan detail. Jadi ada penyusunan anggaran, gambar, DED, dan sebagainya, maka bisa dibayar 20%. 1, 2, 3, 4, nomor 1, 2, 3, 4, itu total 80%. Harusnya ini konsultan perancangan kalau sudah mencapai prestasi ini dibayar 80%. Kenyataan kadang-kadang kita masih membayar 100%. Harusnya dibayar 80% lah. Kemudian kalau bisa ditenderkan, dilakukan tender maka dibayar 5%. Kemudian ketika dibangun sampai selesai bangunannya maka dibayar 15%. Jadi inilah sub-sub yang harus dicapai berdasar PP 16 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2001 mengenai bangunan gedung. Berikutnya kalau kita bicara konsultan perancangan ini, dasar hukumnya ya. Ya, dalam muat PS konsultan perancangan konstruksi ini dasar hukumnya. Jangan lupa ya, PP 16 tahun 2001, kemudian Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001, kemudian ada SE ya, Surat Edaran Menteri PUPR nomor 7 tahun 2024 tentang standar susunan tenaga ahli layanan usaha konsultansi perancangan melalui penyedia jasa perancangan konstruksi. SE ini menggambarkan kebutuhan atau komposisi tenaga ahlinya. Ya, itu harus dimaknai adalah jumlah maksimal tenaga ahli. Jadi kalau di situ ada komposisi suatu pekerjaan, itu adalah maksudnya adalah jumlah maksimal tenaga ahlinya. Berikutnya ada keputusan Menteri PUPR, ini yang baru ya, nomor 33 tahun 2025 tentang besaran remunerasi minimal tenaga konstruksi pada jenjang kualifikasi ahli untuk jasa layanan konsultan konstruksi. Nah, remunerasi ini dimaknai sebagai apa? Minimal. Jadi harusnya konsultan dibayar melebihi remunerasi yang dibuat oleh Kementerian PUPR ini. Ya. Kemudian Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2001 tentang apa? SMKK ya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Kemudian ada SE Bina Konstruksi nomor 68 tahun 2004 tentang apa? Penyusunan analisa kesatuan pekerjaan. Kemudian ada keputusan Menteri PUPR nomor 602 mengenai capaian TKDN yang harus dicapai. Dan masih banyak lagi Anda bisa menambahkan yang mungkin berkaitan dengan HPS konsultan perencanaan konstruksi yang berkaitan dan yang terkini. Oke, lanjut. Jadi bahan untuk menyusun HPS konsultan perancangan pertama harus jelas tuh KAK-nya, ya, kerangka acuan kerjanya atau TOR, Term of Reference. Ya, kalau kebutuhan tenaga ahlinya kita bisa mengacu pada SE 07 tahun 2024 kalau kebutuhan tenaga ahlinya. Kalau capaian-capaiannya ya harus mencapai capaian secara keteknisan. Ya. Jadi kalau kakaknya itu harus jelas. Ya. Berikutnya, bagaimana mengenai SMKK? Jangan lupa dimasukkan dalam KK. Bagaimana mengenai capaian TKDN harus juga dimasukkan dalam KK. Berikutnya, remunerasi perhitungan biayanya.
kita ngikuti ya keputusan Menteri PU nomor 33 tahun 2025. Yang tidak ada di sana, Anda bisa ngambil remunerasi Inkindo, misalkan untuk staf pendukung dan sebagainya. Sedangkan biaya lain-lain non personil kita bisa ngambil standar biaya dari kementerian atau dari Pemda atau harga pasar atau harga at cost sesuai dengan harga sebenarnya. Ya. Berikutnya, sumber HPS konsultan kalau kita melihat peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, data informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain harga pasar setempat. Yang kedua, informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah. Ini sangat berkaitan tadi dengan apa? SE 33 ya. SE itu apa tadi? Nomor 33 tahun 2025. Ya. Ini adalah jadi cukup satu keputusan 33 nomor 25 tadi untuk menjadi HPS kita. Tidak perlu mencari tiga sumber. Jadi cukup satu tadi itu bisa menjadi sumber untuk membuat HPS. Jadi informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian PU. Nah, ini bisa masuk. Berikutnya yang tidak ada di sana, kita bisa memakai yang nomor tiga nih. Informasi biaya yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Antara lain remunerasi individu, misalnya untuk staf pendukung atau apa yang tidak ada di Kementerian PUPR tadi. Jadi cukup satu sumber informasi, sudah selesai kita membuat APS. Jadi kalau KAK jelas, kalau KAK-nya jelas, harusnya 5 menit membuat APS itu selesai. Ya nggak 5 menit lah mungkin, setengah jam aja ya paling lama. Setengah jam selesai membuat APS konsultan tuh. Kalau KAK-nya jelas. Dengan kita ambillah tadi keputusan BPR nomor 33 tahun 2005 dan Inkindo selesai kita buat APS. Jadi paling lama 30 menit. Tapi kalau kita nggak paham, 3 hari pun nggak akan selesai kita buat APS konsultan konstruksi perancangan ini. Oke, lanjut. Ya, terus ya, ke bawah lagi. Jadi ada SE 7 tahun 2004. Jadi kebutuhan tenaga ahli kita mudah sekarang dipermudah diperbantu apa ada bantuannya yaitu SE nomor 7 tahun 2004. Ini contoh untuk pekerjaan bangunan gedung. Bangunan gedung pun dikelompokkan hanya bangunan gedung sederhana. Nah, inilah kebutuhan tenaga ahli untuk bangunan gedung sederhana. Jadi kalau lihat ini kita memerlukan 12 tenaga ahli. Ya, memerlukan 12 tenaga ahli. Padahal bangunannya sederhana. Tapi kita bisa memaknai ini adalah maksimal. Jadi kalau saya mengambil tiga lah, mungkin kita ambil tiga lah. Kalau ambil tiga, ya minimal tim leadernya kita ambil lah. Tim leader ini bisa ahli teknik bangunan atau arsitek. Ya, yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau kita mengambil tiga. Jadi kebutuhannya maksimal 12 ini. Ya kalau 12 jangan anggaran kita nggak cukup. Kita ambil tiga gitu ya. Misalkan itu. Lanjut. Terus remunerasinya gimana? Nah, remunerasinya kita bisa ngambil keputusan PUPR nomor 33 tahun 2025. Ya, di sana SKA apa? Pertama, muda, madya, dan sebagainya, jenjangnya berapa, pengalaman berapa. Ini contoh nih, SKA ahli muda, atau kalau SKK jenjang 7 tingkat pendidikan S1, ya, 9 tahun ketemu angka 36, 300, itu ya, di situ 36, 300, ya. Kalau yang paling kecil 21 berapa itu ya? Ya, yang paling apa? Awal sekali S1, awal tahun gitu ya, 21 sekian. Jadi kita nggak usah cari-cari angkanya, angkanya bisa kita ambil dari sini. Cukup satu sumber informasi saja ini. Cap PUPR, masih ada PR-nya nggak ya? KPU lah, 33 tahun 2025. Ya, inilah yang kita ambil. Ya. Kemudian jangan lupa, Anda di provinsi mana? Kalau provinsi Jakarta, ya indeksnya 1. Kalau Jawa Tengah 0,856. Nah, ini contohnya saya mengambil Jawa Tengah ya. 0,856 ya, Jawa Tengah ya. Jadi Anda berada di provinsi mana? Kalau Jakarta 1, kalau di luar Jakarta bukan 1 ya. Silahkan dilihat indeksnya ini. Nah, berikutnya kita lihatlah misal gedung sederhana. Lokasinya di Jawa Tengah. Ini kita baca di KK-nya. KK memerlukan personil. Personilnya ada berapa? 3 contohnya.
kita ambillah arsitek S1 pengalaman 7 tahun untuk bekerja berkontrak 2 bulan. Yang kedua, ahli teknik bangunan gedung. S1 pengalaman 1 tahun untuk bekerja 1 bulan. Yang ketiga, ahli mechanical electrical S1 pengalaman 1 tahun untuk bekerja 1 bulan. Jadi tenaga ahli ini tidak harus bekerja penuh 2 bulan. Kalau kontrak kita 2 bulan ya, tidak harus 2 bulan. Misalkan yang nomor dua bekerja di bulan yang pertama, yang nomor tiga bekerja di bulan kedua, misalkan begitu. Atau bisa loncat-loncat. Mechanical bekerja di setengah bulan di bulan pertama, setengah bulan lagi di bulan berikutnya juga bisa. Ya, jadi tergantung kebutuhannya. Jadi ini kita ambil data ini dari KK-nya. Kalau KK jelas enak. Jadi KK kita bisa simpulkan diperlukan 3 tenaga ahli, arsitek, ahli teknik bangunan gedung, ahli mechanical, pengalamannya berapa, terus bekerja berapa lama, nah, S1 atau S2, ya, nah, data ini. Ya. Berikutnya untuk nomor personil, mungkin diperlukan biaya perjalanan, tes tanah, sondir, cetak laporan, atau apa lagi yang diperlukan di situ ya. Nah, itu kita ambillah dari KK. KK tadi kita tarik, kita am- jadikan kertas kerja. Jadi kertas kerjanya arsitek S1 pengalaman 7 tahun untuk bekerja 2 bulan. Yang share saya sebelumnya itu saya keliru tadi. Saya ngitungnya 1 bulan. Setelah saya baca, oh 2 bulan ini. Jadi slide saya yang beredar ada yang salah ya. Menghitungnya, oh ini salah ini Pak. Pak Rohman ini. Slide yang terbaru. Ya, ini kan 600 kali 2 bulan kali ini. Bukan 27 juta ya. 50, berapa angkanya? Nah, ini. Pak Rohman bisa di-download apa? Yang saya bagi yang terakhir Pak. Pak Rohman monitor. Pak Siap, Rohman. saya dulu Pak. Ya, oke, download dulu, Pak. Tadi saya ya injury time, saya lihat wah salah. Jadi saya sibuk memperbaiki tadi setengah jam sebelum acara ini tadi. Ya, kesalahan aritmetik lah. Saya ngitungnya masih 1 bulan. Bentar Pak, saya stop dulu Pak ya. Oke. 111 ya, ya. Ya, makanya tadi Pak Satrio kan saya ralat tadi. Saya kirim lagi. Salah, ralat. Iya, makanya tadi saya juga sempat ini screenshot saya bagi ke kawan itu ini apa perhitungan itu ya. Kok hitungannya nggak pas itu. Makanya mau apa nyari-nyari sumber yang lain nih, Pak. Hitungan saya yang salah apa materinya yang salah gitu. Ya, orang kan bisa salah. Ya, nggak boleh serakah lah. Ini kalau kita maafin salah deh. Kalau Pak Sartomo jadi salah saya, ada aja Pak. Bisa ditemukan Pak. Nah, betul. Terima kasih Pak Roman. Nah, inilah angkanya ya. 32.600 kali 2 bulan, ketemulah 58. Berikutnya ahli teknik bangunan gedung, kita ambil dari remunerasi PU tadi, 21.800 kali 1 bulan, kali koefisien Jawa Tengah 0,856, ketemu 18. Kemudian ahli mechanical electrical S1, pengalaman 1 tahun, bekerja 1 bulan, sama ya, 21.800 kali 1 bulan, kali 0,86, 18 juta 660.800. Total 93.132.800. Ya. Terus kakaknya, misalkan ya, ini hanya perkiraan aja. Nanti Anda prakteknya Anda benarkan lah. Berapa biaya perjalanan yang diperlukan? Biaya tes tanah, biaya cetak laporan. Ini saya anggaplah 3.600.000. Ya. Jadi biaya tadi 93.132.800 ditambah biaya non personil 3.600.000 dikali total 96 ya. 96 dikalikan 11%.
Kalau rumusan pajaknya ini 12 kali 11 kali 12 atau sama lah sebenarnya dengan 11%, ketemulah 10 juta sekian. Jumlahnya 107. Nah, inilah total HPS kita dengan PPN. Kita anggap konsultannya ini adalah PKP ya, penyedia PKP. Jadi totalnya HPS-nya 107. Ini HPS kertas kerja, ya, bukan HPS sebenarnya. HPS sebenarnya ini yang berikutnya lagi. Ini contoh HPS bangunan gedung. Jadi breakdown-nya sub-sub opto yang harus dicapai ini ada 6. Pertama, konsepsi perancangan. Yang kedua, prarancangan, pengembangan rancangan, tahap perancangan detail, tahap tender, dan tahap pengasahan berkala. Ada presentasinya mengambil dari PP tadi ya, PP 16 tahun 2001, ada 15, 20, dan sebagainya. Nah, itu rupiahnya berapa, ditambah PPN 11%, jumlahnya ini. Total 107. Total 107 ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini sebenarnya, totalnya nih. Ya, yang di atasnya sebenarnya kan cuma breakdown aja. Ya, inilah HPS konsultan perancangan. Ini HPS-nya. Jadi bukan yang tadi. Yang tadi yang di atas itu adalah namanya kertas kerja. Jadi HPS-nya adalah ini. Dengan item-itemnya 1 sampai 6. Konsepsi perancangan, tahap konsepsi perancangan, tahap prarancangan, tahap pengembangan rancangan, tahap perancangan detail, tahap tender, dan tahap pengasahan berkala. Nah, ini. Jadi HPS-nya ada 107. 107 sekian. Berikutnya, kira-kira sudah benar nggak kita buat HPS 107 tadi? Ya. Wajar nggak? Ya. Bagaimana kewajaran nilai konsultan perancangan? Nah, ini pemikiran saya. HPS konsultan perancangan menilai kewajarannya. Ya, tolong perhatian ini ada Kepmen PUPR 943 tahun 2024. Kalau melebihi ini, tolong ada nggak kotak-kotaknya yang jenis? Ya. Kita lihat sekarang Kepmen PUPR 943 tahun 2024. Coba ke bawahnya lagi. Ya, ini ya. Kepmen 943 tahun 2004. Ya. Di sana ada porsi-porsi. Porsi-porsi anggaran, biaya konstruksi, biaya perencanaan. Nah, biaya perencanaan maksudnya biaya perancangan. Terus biaya pengawasan, biaya pengelolaan kegiatan, total. Jadi kalau kita HPS-nya tadi 107 juta, berarti bangunannya 800 juta. Contoh ya, tadi kan 107 HPS kita tadi. Totalnya tadi. 107, bangunannya 100 juta enggak? Kalau bangunannya 600 juta, jadi problem tuh. HPS-nya 107 kok konstruksinya 600 juta. Nah, itu maksudnya itu. Ini maksudnya untuk apa? Indikator ya, indikator untuk mengukur wajar nggak HPS kita. Jadi saya memaknai kalau kita ketemu HPS 107, fisiknya itu ya 800 juta lah, jangan sampai di bawah 800 juta, misalnya 600 juta. Wah, ini akan jadi pertanyaan itu berarti HPS kita kemahalan mungkin gitu ya. Kalau kemahalan, kita harus bisa berikan logika kenapa lebih mahal daripada standar ini. Ya, jadi setiap produk KPS kita ukur dengan indikator nih. Kemahalan nggak? Tadi kan 107 sekian. 107 itu pada posisi interpolasi 800 juta fisiknya. Jadi kalau fisiknya 700 atau 600 juta, ya mungkin kemahalan kita. Kalau kemahalan, kita harus bisa berikan logika. Kenapa kita mahal? Nah, oh, itu sondir tanahnya banyak itu. Biasanya 3 titik, ini diperlukan 10 titik. Ah, itu logika-logika itu diperlukan, Pak. Ya. Jadi jawabannya bukan jawaban tunggal. Oh, nggak boleh melebihi tadi. Ya. Tapi kalau logikanya, biasanya yang standarnya cuma 4 titik sondir, ini memerlukan 10 titik. Sehingga biayanya 107, tapi dengan untuk konstruksi 700 juta atau 600 juta. Seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan kita. Jadi kalau kita 107, terus bangunannya di bawah, di atas 800 juta, amanlah kita dari auditor. Nah, setiap pekerjaan kita kan harus memikirkan mitigasi risiko. Risikonya kita mau auditor sama apa ya. Jadi kita harus berikan logika ini. 107, terus fisiknya berapa? Nah, itu yang saya maknai itu ya. Lanjut, berikutnya keuntungan tidak ditampilkan Pak di kertas kerja maupun di APS tadi. Keuntungan tidak ditampilkan. Keuntungan itu sudah termasuk di biaya personil. Jadi biaya personil nanti kalau dia tenaga ahli tetap
dia akan digaji lah minimal 30%. Jadi berapa tadi? 21 juta. Kalau dia tenaga ahli tetap, ya dia bisa dapatlah minimal 7 juta. Yang tidak tetap, ya minimal lah 55%. Nah, ini perlu dipahami. Kalau nggak dipahami, nanti ditanya auditor, loh, ini di di kontraknya 21 juta kok dia hanya terima 10 juta. Terus setor itu 21 juta, terima 10 juta, setor 11 juta. Kali 2 bulan, kembalikan 22 juta, misalnya gitu. Ya, kalau nggak paham. Jadi di sana itu 21 juta sekian tadi, itu udah termasuk biaya apa, remunerasi, ditambah keuntungan, ditambah profit, overhead, dan biaya-biaya lain lah. Nah, itu maksudnya itu. Jadi keuntungan sudah include di sana. Include di biaya personil. Lanjut. Berikutnya, semua konsultan itu diperlukan negosiasi. Negosiasi. Ini contoh ya, model dokumen pemilihan, dokumen seleksi untuk pengadaan jasa konsultan konstruksi badan usaha, metode seleksi, prakalkulasi, dua file, biaya terendah, kontrak lamsam. Jadi kontraknya lamsam. Walaupun lamsam, tetap diperlukan negosiasi. Lanjut. Ya, negosiasinya gimana? Jadi ada namanya klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Jadi peserta, tadi APS kita kan 107 sekian, APS kita. Peserta nanti nyampaikan 105 misalkan. Dia harus juga menyampaikan rincian. Personil tadi, arsitek tadi dibayar berapa? Tenaga ahli mechanical electrical dibayar berapa? Nah, dia harus menyampaikan rincian. Menyampaikan rincian. Nah, nanti kita bahas juga apa aspek-aspek yang harus dicapai. Itulah bahan dari klarifikasi dan negosiasi. Jadi, walaupun lamsam, penyidik harus menyampaikan rincian untuk negosiasi. Ya, rinciannya hampir sama lah dengan yang kita buat tadi, item-itemnya. Ya, lanjut. Ya, aspek-aspek yang perlu dikasih negosiasi tenaga ahli, kesesuaian dengan rencana kerja, volume kegiatan, biaya langsung non personil. Itu biaya langsung personil untuk tes tanah kok kita tadi kan 2 juta. Loh, kenapa itu kok 6 juta? Nah, dia akan jelaskan seperti itu. Jadi biaya satuan yang dapat dinegosiasikan itu bisa untuk biaya personil dan non personil, baik yang sifatnya kontrak lamsam, kontrak harga satuan maupun at cost. Nah, ini maksudnya kontrak waktu penugasan lah. Ya begitulah peraturannya. Jadi kontrak lamsam, harga satuan maupun at cost. Ya lanjut. Ya, klarifikasi ya untuk personil mengikuti standar remunerasi. Ya berarti mengikuti keputusan PUPR nomor berapa tadi? 33 tahun 2025. Jadi dikembalikan adalah minimal ya. Minimal di sana. Jadi kalau dia nawar misalkan ya 16 juta. 16 juta ya tenaga ahlinya. Padahal standarnya 21 juta sekian, Pak. Kita bisa nego naik, Pak. Tidak dilarang menego naik. Ya kita kan membawa ke minimal. Ya. Tapi di standar dewan pengadaan ini diberi arahan, Pak, negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran. Ya. Oh, konsultan tadi harusnya kerja 1 bulan dengan dinaikkan jadi 16 jadi 21, ya kerjalah mungkin 3 minggu gitu ya. Atau tetap 1 bulan, tapi biaya non personalnya dikurangi dan sebagainya. Jadi tanpa menambah total nilai penawaran. Jadi kita bisa menego naik pada posisi minimal, tetapi nilai penawaran totalnya tidak berubah. Nah, ini ini bukan pendapat saya, ini pendapatnya standar bidding dokumen apa? Standar dokumen pengadaan MDP ya, model dokumen pengadaan peraturan KPP nomor 12 tahun 2021. Ya. Terus berikutnya negosiasi, Pak. Kalau dia tenaga apa? Itu bisa pakai apa? Bukti pajak. Ya. Bisa juga memakai daftar gaji yang telah diaudit. Ya. Jadi kalau dia tenaga tetap bisa kali 4, Pak. Misalkan tadi ya, dia dibayar atas gaji sebulan 9 juta. 9 juta. 9 kali 4, 36. Oh, dia bisa dibayar kok 36 juta. Ya, ini kan maksudnya begitu kali 4 tuh.
Dari buktinya dia menerima penghasilan itu 9 juta. Ya bisa kalikan 4 lah, 36 juta. Terus berikutnya, ini masalah negosiasi ya, nanti Anda baca aja lah secara detailnya. Ini bukan pendapat saya, ini saya ambil dari MDP ya, model dokumen pengadaan. Oke, ke bawah lagi. Ya ini nanti aja dibaca sampai detail ya. Lanjut, terus lanjut Pak. Pertanyaan berikutnya ini, kalau kita menyusun HPS konsultan perencanaan sering ada keluhan, anggaran tidak mencukupi. Anggaran tidak mencukupi. Pertama, tolong Anda review KK-nya. Itu tadi kerja 2 bulan. Ternyata ditaruh 12 tenaga ahli. Apakah perlu semua tenaga ahli seperti itu? Ya. Kalau SC 7/2004 itu adalah jumlah maksimal. Jadi tidak harus sebanyak itu. Ya. Tidak harus ada semua tenaga ahli. Berikutnya, ini kerjaan tadi 2 bulan. Apakah semua harus bekerja full 2 bulan? Jangan-jangan ada yang tidak harus full. Nah, itu ya direview. Direview apa kebutuhan tenaga ahlinya, direview apa waktu-waktu kerjanya. Sudah direview seperti itu mungkin juga masih nggak cukup Pak. Itu tadi 107 juta Pak. Terus anggaran saya hanya 60 juta. Anggaran tidak cukup tersedia juga walaupun sudah direview. Terus gimana? Ya, kami mau melakukan pengadaan Pak dengan anggaran apa sih 60 jutaan aja lah. Berarti Bapak Ibu melanggar peraturan. Ya, peraturan ini kan harus mencapai 107 tadi kalau minimal 3 kali dan sebagainya. Melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan, ya harus Bapak Ibu cermati, menimbulkan kerugian negara nggak? Karena cara pikir penegakan hukum di Indonesia itu kan dua kan, salah dan kerugian negara. Nah, ya udahlah salah lah. Terjadi kerugian negara nggak? Outputnya tercapai. Output akan tercapai. Kita sudah cari informasi, konsultan juga mau dengan 60 juta. Jadi melanggar peraturan, tapi outputnya tercapai dan konsultannya mau. Jadi ya tidak ada kerugian negara. Berikutnya, mungkin kita perlu belajar hal ini. Bagaimana tadi SC nomor sekian, ya. Sehingga perlu mampu membuat anggaran yang memadai. Termasuk tadi, keputusan PPR nomor berapa tadi? 943 tahun 2000 berapa tadi? 22 atau 23 aja. Ya. Berikutnya, kalau membuat contoh kontrak konsultan bangunan gedung perancangan. Ini kontraknya. Jadi kontraknya adalah tahapan sub-sub output. Jangan nulis di kontrak biaya personil sama non personil. Nah, itu kalau tertulis biaya personil sama non personil nanti berdebat sama auditor. Jadi kalau berkontrak ya inilah kontraknya. Ya, seperti ini. Ini hanya sekedar contoh. Mungkin perlu dipastikan kembali apakah tenaga ahli ini sudah memakai minimal nggak? Jangan di bawah minimal ini. Ya. Berikutnya nanti Anda akan diaudit. Jadi audit itu harusnya kalau konsultan perancangan itu adalah kewajaran harga total. Jangan dipersoalkan audit atas invoice-invoice. Ya, auditnya jangan invoice-invoice. Adalah kewajaran harga total dan tercapainya sub-sub output. Jangan atas invoice, jangan atas apa absensi tiap hari. Kan nggak harus absensi dia. Dia tadi cuma kerjanya cuma apa? Sebulan aja dalam 2 bulan. Berarti kan nggak perlu absensi setiap hari. Nggak perlu absensi. Yang penting tercapai nggak sub-sub outputnya. Oke? Ya. Maaf, yang ke atas tadi, yang audit tadi. Ya. Yang audit tadi, Bapak Ibu bisa baca ya. Saya belum mencantumkan di sini, lupa ya. Jadi peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001 untuk kontrak lamsam, auditnya bukan atas invoice-invoice, tapi tercapainya sub-sub output. Itu ada tertulis tuh di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ya, lanjut. Berikutnya kalau konsultan perorangan. Konsultan perorangan tolong dikalikan 55%. Dasarnya di mana? Sering orang mengatakan, Pak itu kan nggak ada di keputusan PPR nomor 33 tahun 2025 tadi. Nggak ada Pak 55%. Ya memang nggak ada, adanya di
Peraturan Menteri PUPR nomor 19 tahun 2017. Jadi kalau keuntungan perorangan kalikan 55%. Karena keuntungan perorangan nggak perlu profit, nggak perlu overhead. Dia murni yang dia terima sendiri. Ya itulah senilai 55%. Contoh kalau Anda butuh satu orang ahli teknik bangunan gedung S1 pengalaman 1 tahun, bekerja setengah bulan, tadi angkanya berapa? 21.800.000 kali 1 bulan, kali koefisien Jawa Tengah, misalnya ini Jawa Tengah, kali 55%, kali setengah bulan, ya ketemulah 5 juta. Nah, cukup ternyata. Anggaran Anda kan sering ngeluh, Pak, anggaran saya kan cuman 6 juta, Pak. Itu peraturan PUPR, Pak. 21 juta sekian, Pak. Apalagi ini gitu, Pak. 24 juta. Anggaran saya cuma 6 juta. Tolong, Pak, kalikan koefisien provinsinya. Tolong kalikan 55%. Tolong kalikan mungkin nggak penuh 1 bulan. Nah, ketemulah 5 juta sekian. Nah, ini. Oke, seperti itu mungkin yang saya sampaikan, ya. Mungkin banyak kekurangannya atau masih ada perlu Anda tanggapan dari Anda. Ya, mungkin saya masih tidak cermat dalam menyusun. Apakah Anda sepakat? Silakan. Atau Anda nggak sepakat juga nggak apa-apa. Saya hanya memfasilitasi diskusi saja. Jadi Pak Satrio, begitu selesai ini bisa buat APS ketika kakak Anda, Pak Satrio, sudah siap buat APS? Mudah-mudahan, Pak. Jangan telah mendengar ceramah tentang APS. Jadi forum ini selesai, Pak Satrio bisa buat APS, konsultan perancangan. Pak Roman juga gitu. Kalau enggak, Pak Roman kembalikan honor-honor itu. Harus bisa. Honor Japung. Japung-Japung harus bisa buat APS ini. Ketika apa? Iya, Ketika iya. kakaknya jelas. Kalau kakaknya nggak jelas ya berantakan lah. Demikian, ada pertanyaan sampai di sini. Baik, Pak. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Herwanto ini, Pak. Untuk dasar pembayaran pajak tenaga ahli tidak tetap, apakah berdasarkan nilai yang tertuang di RAP atau HPS atau dari nilai yang dibayarkan perusahaan? Seperti yang disebutkan tadi, 55% dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tidak tetap. Jadi kontrak tadi kan Halo? misalkan 100 bro, 105 atau 107. Nanti dikurangi PPN 11%. Ya, Ya, 11%. Kalau saya bicara sini, Pak. Tapi kalau bicara resminya nggak gitu, Pak. Dikalikan 12% kali 11 per 12. Ya, gitu, gitu. Bahasanya muter-muter ya. Tapi kalau bahasa di sini, bahasa saya ya, dikalikan PPN. Kemudian dikurangi PPh ya, kontrak. Saya lupa PPh kontraknya berapa nih? 2% atau berapa persen? Itu. Itu terhadap kontrak yang seratus ya. lima tadi. Kalau untuk para tenaga ahlinya, ya dia diterima berapa? Tadi kontraknya kan 21 juta sekian. Yang diterima yang bersangkutan 8 juta. Berarti pajaknya ya atas 8 juta lah. PPh-nya atas 8 juta, Pak. Iya, Kalau iya. 55%-nya, 5% dari 21 berapa tadi? 21, 5%-nya mungkin ya 12 juta lah. Ya, tidak seperti itu. Ya, macam-macam. Ada yang dibayar Ya. 60%, apa 70% tenaga ahlinya. Bisa juga. Jadi kalau dia kontraknya tadi 21 sekian, terus dia dibayar 17 juta, ya PPh-nya dari 17 juta. Itu bagus tuh dibayar 17 juta. Ya. Kalau Ya. juragannya Pak Toto mau dibayar 8 juta. Berarti ya dari 8 juta PPh-nya. Ya, itu ya. Iya, iya, Pak. Nah, terus ini ada lagi, Pak. Dari Serang nih, bertanya Pak Aditya, untuk regulasi skema pembayaran di PP 16 2021 dan regulasi batasan biaya Kepmen 93 2024 itu apakah bisa diterapkan untuk perancangan non gedung maupun di bina marga, Pak? 943 itu kan untuk gedung. Ya. Gedung ya. Jadi di luar gedung tidak ada aturan tersendiri ya, Pak ya? Ini kita bicara gedung kan. Bagaimana kalau untuk jalan, Iya, bagaimana untuk apa? Budaya air dan sebagainya. Ya, buat aja kelogisannya. Ya, di sana tidak mengatur iya, seperti itu. iya. Kita harus bisa menambahkan kelogisannya Baik. bagaimana.
Ini di layar sudah ada ini Pak, raise hand dari Pak Astawa. Kita persilahkan dulu Pak Astawa untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaannya. Silahkan Pak Astawa. Selamat Oke, siang. selamat siang Pak. Izin suhu bertanya. Mungkin suara saya bisa dengar Pak? Ya jelas. Saya Ya, ini aja nggak ada mohon, videonya ya. mohon maaf ya ini karena saya di luar Pak, mungkin agak terganggu Oh nanti. ya, monggo monggo. Ya, terkait dengan pembayaran eh, pembayaran untuk konsultan perancang Pak di PP 16 kan hanya boleh DP 80% setelah hasil perancangan itu selesai naik sehingga perlu ada 5% pada saat eh, apa tender dan 5% pada saat pengadaan berkala ya kalau tidak salah. Pertanyaan saya eh, di daerah kan agak susah mau menganggarkan yang 20% itu Pak. Bagaimana kira-kira ada tak cara lain yang agar bisa dibayar 100 tetapi penyedia perancangan tetap akan melaksanakan tugas pada saat pemilihan penyedia dan pada saat pengadaan berkala. Nah, karena di daerah dan pertanyaan saya, jika hasil perancang atau DD tidak jadi lakukan konstruksi, konstruksi artinya tidak dilakukan, itu seperti apa Pak? Apakah memang haknya penyedia itu hanya cukup 80% saja atau bisa dicairkan yang 15% itu Pak? Mungkin demikian Pak. Mungkin kalau kurang jelas, mohon maaf Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ya Pak Astawa. Suryo. Ya. Ya, Ya, silahkan Pak jadi Muji. jadi ketika di bar 80%, ya, mungkin kemarin ya tahun 2024, ya, tendernya baru sekarang atau pengawasan bangunnya baru sekarang. Berarti ya, mungkin bisa dibayar 100%, ya, dengan pakai jaminan. Ya, kalau APBN biasanya kalau di bawah 50 juta 2% kan kecil-kecil itu biasanya. Kalau APBN 50 juta cukup surat pernyataan Pak, tanggung jawab mutlak kalau APBN. Ya, ya, atau bisa pakai jaminan. Ya, mungkin logikanya seperti itu. Tapi kalau saya sebagai PPK nggak mau Pak, akan bayar tetap 80% Pak. Pak nanti sulit bayarnya. Sulit membayar itu urusan negara, urusan Pemda bukan urusan saya. Itu jadi kita harus jangan jadi pahlawan kita bayar di 100%. Jadi kalau saya pribadi jadi PPK, saya akan bayar 80%. Duh, Pak, nanti tahun anggaran depan sulit Pak mengusulkan. Sulit itu urusan negara, bukan urusan saya. Nah, gitu. Kenapa? Tahun depan ternyata kepala dinas saya berubah pikiran, Pak. Untuk apa dia? Dia berubah, nggak bangun gedung, Pak. Ternyata bupati saya berubah pikiran. Kenapa? Dia tidak bangun gedung, Pak, untuk makan siang gratis, Pak, ternyata. Loh, sudah siapa 100%. Nah, itulah ya. Jadi untuk tendernya, untuk pembangunannya itu tidak ada kepastian. Ada namanya uncertainty, ketidakpastian. Pasti, ya silakan aja kalau memang betul pasti. Kalau nggak pasti gimana? Ternyata tahun depan ini jangan bangun gedung dulu, mungkin tahun depan. Kenapa? Untuk makan siang. Waduh, sudah bayar 100%. Nah, gitu Pak ya. Jadi menurut saya, kalau saya sebagai PK-nya, saya tidak akan bayar 100%. Bayar aja 8%. Loh, Pak, nanti sulit. Sulit itu urusan Pemda, Pak. Bukan urusan saya. Apa-apa jadi kewajiban Pemda negara, saya kembalikan dari negara Pemda. Harusnya itu. Jangan jadi pahlawan kita. Yang pahlawan itu, yang sanksinya menjadi kita yang dikejar-kejar. Gitu, Pak. Negara nggak cukup melindungi kita ternyata hari ini. Seperti pendapatnya Pak Samsunan kemarin. Maka jangan dibayar 100%. Ya, dibayar aja 80%. Karena siapa yang menjamin tahun depan akan ada tender? Siapa yang menjamin tahun depan akan ada dibangun gedungnya? Kalau berubah pikiran kepala dinas kita, tolong ini pengadaan baju seragam dulu ya. Atau ini untuk alokasi untuk P3K. Nah, enggak ada lagi untuk bangun gedung. Atau untuk makan siang. Jadi banyak ketidakpastian. Maka jangan dibayar 100%. Ya. Tapi kalau gedung negara, kalau pengawasan, kalau gedungnya sudah jadi, pengawasan kan bayar 90%. 10%-nya kalau saya bisa membayar pakai jaminan tuh. Udah, tinggal ngawasi aja. Kalau ini ada ketidakpastian. Jadi pendapat saya keras, Pak. Ya, lebih baik jangan dibayar 100%. Ada alasan tadi, sulit sulit itu bukan urusan kita, Pak. Sulit itu urusan negara, urusan Pemda. Kenapa? Karena kalau salah kita yang
kejar-kejar tadi. Wah, Anda bayar 100% padahal nggak ada bangunannya dan sebagainya. Itu pendapat saya. Tapi kalau Anda memilih, udah Pak, saya baru selesai dengan pakai jaminan, ya silakan aja misalnya gitu. Terus Anda pastikan penyediaannya penyedia setempat. Ya. KTP-nya mana dan sebagainya Anda jelas. Kalau penyedia luar daerah, ya, Anda orang Bali, penyedianya dari Jawa Tengah, Anda cari-cari Jawa Tengah, habis selalu nyari-nyari penyedianya untuk kerjain. Anda sudah bayar 100%, ya kan? Seperti itu. Begitu Pak Astawa ya. Mohon maaf kalau ampura, kalau tidak cocok menyenangkan pendapat saya dengan Bapak. Ampura itu minta maaf, Gimana Pak. Pak Astawa? Ya, ada tanggapan? Halo? Ya, eh, semua Pak Suhu. Ya, memang memang betul kalau kita lihat risiko mah gitu Pak. Tapi manakala kan ada mungkin yang ingin ini dibayar 100% tapi dengan jamin pembayaran. Ketika tidak dilaksanakan konstruksi, berarti kan jamin itu bisa dicairkan ya Pak ya. Ya, itu yang harus Ya, dipastikan bisa dicairkan dan sebagainya, Pak. Ya. ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Su. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Astawa. Pak Satrio, makasih. Terus, ya sama-sama Pak. Nah, ini mungkin pertanyaan terkait sama dengan Pak Astawa nih Pak. Kalau misalnya nanti kemudian eh, tender konstruksinya dijalankan, tapi pada pelaksanaan konstruksinya terjadi putus kontrak itu pembayarannya berarti juga nggak full ya Pak ya untuk konsultan rancangan ini. Iya dong. Ya, dikalikan aja misalkan. Pengesahan menggunakan 15%. Ternyata yang terrealisasi 60%. Ya, Ya berarti berapa tadi? 15 kali 6, ya nggak penuh lah istilahnya gitu ya. ya, ya. Oh, menyesuaikan juga ya Pak ya. Ya. Ini mungkin pembelajaran istilahnya apa ya sebenarnya pelajaran lama tapi mungkin belum dilaksanakan di daerah Pak. Ini kalau diterapkan mungkin ribut juga ini. Tapi perlu dilakukan Pak. Baik, ini selanjutnya ada raise hand dari Pak Rahmat Dirham nih. Enggak silahkan Pak, Rahmat Dirham. Silahkan, mic-nya masih di mute. Oh, oh iya, siap, siap, siap. Ya, Assalamualaikum, silakan. Pak Muji. Bisa Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih posisi Timika? di masih Timika, Pak Muji. Oke, di Lampung. Oh, gitu. Pak, ini kebetulan pembahasan ini, Pak, terkait ada tadi yang disinggung tentang konsultan perorangan ini. Nah, ini saya mau tanya, kalau konsultan perorangan itu sampai batasan nilai berapa ya, Pak? Saya masih cari-cari ini belum dapat. Maksudnya untuk yang kita seleksinya kan kalau saya tidak salah dia pasca kualifikasi ya. Karena memang selama ini jarang kita biasanya kan pakainya badan usaha. Harusnya kan kalau yang nilai-nilai kecil yang sederhana begitu kan harusnya pakai konsultan perorangan. Nah, kalau misalnya kita pakai konsultan perorangan, batasan nilainya itu sampai nilai paket berapa, Pak? Begitu. Saya belum dapat juga ini. Mungkin Pak Muji ada ini pengalaman-pengalaman atau mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Pak Satriotomo moderator. Ya, Begitu saja Pak sama-sama sementara Pak Muji. Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Armandiram. Kemarin saya diberitahu sama Pak Rudi Erwandi ada itu peraturannya. Sampai 200 juta atau berapa. Saya lupa angkanya dan lupa peraturannya. Nanti saya cari lagi ya. Apa, Oh komunikasi siap, siap. Pak Irwandi. Nah, itulah. Saya juga nggak apa coba peraturan. Terima kasih Pak Diram. Nanti saya tampilkannya. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya. Ini kita balik ke kolom chat Pak Muji. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus. Bagaimana cara menentukan jangka waktu pelaksanaan konsultan perancangan? Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan jumlah tahun pengalaman tenaga ahli? Yang ketiga, rincian remunerasi itu apa saja? Apa tadi banyak pertanyaannya? Ya, Apa Pak yang yang pertama ini apa? Halo? ya gimana? Ya, gimana Pak Cara yang pertama? menentukan ini,
cara menentukan jangka waktu pelaksanaan konsultan perancangan. Cara? Ya, kan ada yang tadi kan contohnya kan misalnya kan dia jangka waktu pelaksanaannya kan setengah bulan. Nah, itu pertimbangan setengah bulannya itu apa gitu, Pak. Yang dimaksud mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi konsultan tadi, misalkan tadi kan 2 bulan. Menyatakan ada yang 1 bulan, mungkin ada yang setengah bulan dan sebagainya. Itu ya kebutuhan keteknisan, Pak. Ini kira-kira kerja berapa lama? Ini kerja berapa lama? Ya. Jadi yang jawabannya adalah jawaban secara keteknisan, nggak jawaban tunggal. Itu jawabannya kebutuhan secara keteknisan gitu ya. Oke, Ya. nah, yang nomor dua, Cara menentukan jumlah tahun pengalaman tenaga ahli. nah itu coba dibaca lagi ya. Ada nggak ya di Peraturan KPN nomor Di 12 tahun 21? Ya, ada Pak, itu di MDP itu ada Pak. Ya di MDP nanti cari Hitung ya. jam. Ya, Oh, ya, kalau dia MDP. bekerja 2 bulan, berarti belum 1 tahun, Pak. Jadi 2 bulan ditambah Ya, setengah bulan, tambah kalau itu jumlahnya 12, berarti dia punya pengalaman 1 tahun seperti itu. Kalau ya, nggak salah. Nah, kalau salah tolong koreksi ini. ya. Yang ketiga, Kemudian yang pertanyaan ketiga adalah rincian remunerasi itu apa saja? wah itu saya juga nggak hafal tuh ada gaji pokok, tunjangan sosial dan sebagainya itu. Ya itu Ya, bisa di ini ya. itu lebih Capman tadi jelas Pak di ya, rincian Capman. kalau Kemen kurang jelas ada di apa? Ingindo contoh detailnya cara Inkindo, ya Inkindo, ya. operasi Tabel Ingindo. Inkindo itu. Nah. Kemudian dari Pak Okta Heriadi nih Pak, Bentar tadi kalian masih untuk baca? tahapan, Sudah habis tadi, Pak? ya ini Yang pertanyaan udah yang Pak Agus sudah tiga itu Pak. oh tiga ya. Yang Oke. kemudian dari ya, yang dari Pak Okta ini tahapan kontrak tadi ada 6 tahap. Yang pembayaran tadi Pak, bukti produk guna pembayaran berupa apa, khususnya pada tahap 1 sampai 3. Ya, itu laporan. Kalau diterima, ya bisa dibayar. Jadi, tolong laporan-laporan konten tadi direview secara keteknisan juga itu. Kalau diterima, ya bisa jadi dasar pembayaran. Ya, ada tahap sekian-sekian dan sebagainya. Biasanya konsultan nggak telaten kalau menagih satu persatu ya. Biasanya sekaligus apa tahap 1 sampai 4 langsung dimintakan pembayaran. Ya, nah, oke Pak. Ini kemudian dari Bu Lestari. Contoh perhitungan konsultan perorangan, kenapa dikalikan 1 bulan lagi, sedangkan hanya bekerja setengah bulan? Oh, angka itu kan angka satu Pak. Kalau apa hilang kan juga nggak masalah itu. Ya kan? Ya, ya, ya. Dikalikan setengah bulan. Ya, ya, ya. Ya. Ya kan Bisa itu kan gaji per bulannya ya Pak ya. Kemudian dikalikan dengan masa kerjanya ya Pak ya. dihapus saja juga nggak apa-apa itu yang 1 bulan. Ya, Kali setengah bulan. ya. Terus untuk tenaga ahli, berapa paket boleh dikerjakan oleh satu orang dalam waktu 1 tahun anggaran, Pak? Aturannya ada di mana? Mohon masukannya. Ini dari Pak Brandus ini. Kalau nggak salah ini ada juga di MDP. Ada ya Pak Satrio Tomo ya? Ya, Jadi kalau kontrak lamsam dalam dalam satu waktu yang tiga ya. bersamaan itu maksimal 3 Pak. Jadi bulan ini Pak, Ya, misalnya bulan apa nih? Januari, Februari, dia boleh ngerjain bersamaan 3 Pak. Nanti Februari selesai kan? ya, Nanti Maret ya, ada lagi, ya boleh lagi Pak 3. Jadi setahun bisa lebih dari 3, tapi bersamaannya 3. ya. Kalau Bersamaan setahun dulu ya. bisa lebih dari 3. Ya kan kalau kontraknya cuma pendek-pendek 2 bulan gitu kan. Mungkin Ya, setahun saya bisa dapat 12 lah. PLTL-nya. Tapi ketika bersamaan maksimal 3. Kalau kontrak lamsam ya. Ya. Nah, terus terkait dengan audit tadi Pak, kan eh, kalau ketentuannya kan tidak bisa berdasarkan invoice-invoice ya. Ya. Tapi eh, prakteknya kenyataannya masih seperti itu Pak, dan ya dari OPD pada akhirnya ya daripada menimbulkan sakit hati Pak, tersinggung dan segala macam, itu akhirnya ya dikembalikan gitu Pak. Sebenarnya gimana itu Pak? Pertama, ngapa auditnya atas invoice? Karena kontrak kita tuh banyak yang salah.
kontrak kita masih menyebutkan biaya personil sama non personil. Tolong kontrak panjang itu jangan begitu. Jadi kontraknya masih menyebut biaya personil sama non personil. Harusnya enggak. Ya, Harusnya apa? jadi diminta ini ya per harga satuan itu jadinya ya ya. Ya, jadi tolong kontraknya. Tadi kan saya tambahkan satu slide. Kontraknya seperti ini ya, sub output. Ya, Saya kan nggak nyebut biaya personil non personil. Tolong pastikan kontraknya ya. bukan biaya personil non personil. Itu pertama. Yang kedua, auditor kadang-kadang juga masih bingung-bingung juga. Kemarin dia audit konsultan pengawasan. Di sana ada harga-harga satuan pengawasan. Sekarang dia ngadit perancangan. Dia samakan mana invoice-nya. Ternyata Anda juga ngasih. Harusnya nggak perlu. Nggak perlu, itu ada kalimatnya, Pak. Di dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 untuk kontak lamsam ya bukan berdasar invoice. Ya, nanti tolong dicari ya. Saya harusnya menyantumkan, kelupaan menyantumkan di sini. Jadi auditor tunjukkan tadi ke sana. Ya. Tapi auditor masih ragu, Pak. Ini 107, ada buat HP-nya 170 juta, Pak. Nah, diminta tuh dari. Jadi harusnya kewajaran. Kalau wajar ya berapapun nggak masalah harusnya. Jadi pertama, tadi jangan biaya personal. Yang kedua, harga totalnya wajar. Jadi sekitar 107 lah, atau 105 tadi. Jangan 170, 170. Loh kok sebesar ini? Coba mana informasinya ini. Jadi itu, ketika Anda melebihi kewajaran, ya akhirnya diminta invoice. Ya. Ya, ya. Ini ada clarif nih dari Pak Agus tadi terkait dengan cara apa bagaimana cara menentukan pengalaman itu yang dimaksud ini Pak yang di KAK kita memakai tenaga ahli A gitu kok. Kenapa ada di situ ada disyaratkan pengalaman 1 tahun atau 2 tahun. Nah itu cara menentukannya bagaimana gitu. Pak. Kalau itu menurut saya secara keteknisan. Ya, SKA ini sama nama dia Pak pertama ya. muda sama dia. Ya. Cuman hari ini saya Ya. mencontohkan yang sederhana aja sekali. Kalau ada yang pendapat lain silakan. Dilihat dari ini Tapi ya apa kompleksitas pekerjaan juga ya Pak ya. ya, saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu, Pak, soalnya. Ya. Jadi saya Oke, kembalikan oke. ke teknisan dulu. Ya. Silahkan Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan atau unek-unek yang ingin disampaikan terkait seputar konsultan perancangan ini mungkin tidak hanya seputar penyusunan HPS-nya. Silahkan. Karena sederhana Atau mungkin. mungkin ada permasalahan yang pernah dihadapi itu. Oh ini Pak Rahmat mau nanya lagi nih. Silahkan Pak Rahmat. Melengkapi Iya, beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Waalaikumsalam lagi nih, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muji, terkait dengan biaya non personil itu sebaiknya kita berdasarkan survei atau kita kan kalau kita lihat di Inkindo juga ada non personil itu, Pak. Apa bisa kita ikuti itu atau berdasarkan survei PPK saja apa ini yang di non personil itu apa-apa sesuai dengan harga pasarnya atau bagaimana, Pak? Sebaiknya, Pak. Maksudnya yang sebaiknya dari yang ada saat ini. Mungkin begitu Pak Muji. Ya, kalau biaya non personel tadi, saya menyebutkan bisa ngambil dari Ingindo, bisa ngambil dari harga pasar, bisa ngambil dari kos. Pertanyaannya, dengan banyak informasi itu sebaiknya gimana? Apalagi mungkin ini di Timika dan sebagainya. Ya, sebaiknya ya, berapa sih sebenarnya di Timika sana? Kalau dipasang angkanya Ingindo mungkin kekecilan jangan-jangan. Ya, ya, harga pasarnya aja Pak di Timika sana berapa sebenarnya? Ya, untuk hotelnya, perjalanan dan sebagainya. Begitu Pak ya. Oh ya, baik Pak Muji. Terima kasih. Masih ada lagi Mas Rahmat? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Pak Muhammad Mahdin Arsyad. Silahkan memperkenalkan diri Pak. Dari mana? Ya,
Terima kasih. Assalamualaikum Pak Satrio. Ya Pak Muji. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. ya atas kesempatan yang diberikan dari Morwali. Ya, izin ya bertanya Oh, Morowali mungkin Mandar ya, oh, ya, untuk ya, silahkan. Ya, silahkan Pak. penegasan saja. Ya, tadi kalau kita perhatikan ya selain penjelasan dari Pak Muji, yaitu kan berdasarkan surat edaran nomor 7 2024 susunan tim ahli itu kan ada tim leader terus ada ahli-ahli ya sampai 11. Jika misalnya pengadaan langsung jasa konsultansi itu ah, misalnya si OPD itu contoh ya misal mau membuat pagar ya, ya dinas kesehatan misalnya dia tidak punya tenaga inilah tidak punya tenaga ahli bedalah kalau kayak misalnya mungkin di PU. Terus di anggarannya itu cuma bisanya 20 juta. Mungkin pikirnya ya cuma bangunan pagar kantor ya. Terus gimana dengan perhitungan remunerasi tenaga ahlinya? Karena ini kan namanya konsultan perancang itu yang saya manai itu wajib tenaga ahli ya, begitu. Nanti diklarifikasi kalau salah memahami ya. Artinya maksimalnya tadi 11 kalau saya memaknai mensyaratkan atau membutuhkan satu tenaga ahli itu ya memenuhi syarat lah. Tapi di angka remunerasinya itu dengan anggaran 20 juta ya gimana itu? Ya dia bisa bekerja berapa sedangkan standarnya mungkin ya tidak cukup kalau 1 bulan. Oke lah kalau mungkin setengah bulan. Ini kan masih ada tim leader. Berarti ya dua tenaga ahli lah di situ. Dengan anggaran 20 itu kita siasatinya gimana ya? Mohon petunjuk arahan. Makasih. Ya. Ya, sama-sama Pak Mahdi. Silahkan Ya, Pak Muji. ya, terima kasih Pak Madin. Jadi kalau kita lihat norma peraturannya, untuk bangunan sederhana memerlukan 12 ya, satu tadi tim leadernya dengan 11 tadi. Ya, itu adalah makna maksimal. Berapa kebutuhannya? Ya, keperluannya sesuai kebutuhannya, sesuai keteknisannya. Mungkin perlu 6, mungkin perlu 3, atau mungkin perlu 2. Nah, saya tidak bisa menjelaskan hal itu adalah kebutuhan secara keteknisan. Oke lah, perlu, kata Pak Wandi nanti perlu 2. Perlu 2 pun ternyata nggak cukup anggarannya. Nah, anggarannya nggak cukup ya. Mungkin perlu direview lagi. Sudah kita review pengurangan tenaga ahli. Yang kedua, sudah pas belum waktu apa waktu yang diperlukan. Mungkin nggak 2 bulan yang kalau cuma pagar aja. Mungkin cukup 2 minggu. Ternyata kalau 2 minggu pas memenuhi peraturan tadi. Ya memenuhi norma remunnya. Ya sudah berarti memenuhi waktunya. Jangan waktunya 2 bulan. Mungkin cukup 2 minggu saja kan cuma pagar saja kan. Mungkin gambarnya sederhana, waktunya juga cepat 2 minggu. Tapi kalau jawabannya tetap tidak bisa mengejar, Pak. Ya tadi, kalau tidak bisa mengejar, ya kembali tadi di slide yang tadi ditampilkan tadi, slide-nya, kalau dia nggak memenuhi, berarti kan salah kita. Itu kan angka remunerasi minimal. Kita masih di bawah minimal, berarti salah. Ketika salah, tercapai nggak sub-sub output yang akan kita kerjakan? Membangun pagar yang berkualitas, tercapai. Secara kuantitas tercapai. Ya sudah. Terus konsultannya mau nggak? Mau. Ya sudah. Berarti kan nggak terjadi kerugian negara. Jadi kalau anggarannya kurang, kita pastikan ya anggaran nggak memenuhi, kita pastikan tadi. Ya tadi udah saya kasih bahan slide-nya. Pertama, ya tercapai nggak sesuatu yang akan dikerjakan. Ya. Yang kedua, konsultannya mau nggak? Ya sudah, berarti kita salah, tapi tercapai pekerjaannya. Artinya apa? Ya tidak terjadi kerugian negara kan? Ya. Kita salah, tidak memenuhi standarnya, tapi pekerjaannya tercapai. Kerjaan konsultannya tercapai. Tercapai sub-subnya, rancangannya, gambarnya, RAW-nya, dan sebagainya tercapai semuanya. Ya berarti, terus konsultannya mau, ya selesai. Kan berarti kan nggak terjadi kerugian negara. Maka semua tindakan kita itu di Indonesia ya, kita ukur terjadi kerugian negara nggak. Kalau nggak terjadi kerugian negara, ya kita salah aja. Salah apa? Salah karena keadaan anggaran yang nggak cukup tersedia. Begitu Pak Madin ya. Ya, siap. Makasih Pak Muji. Soalnya ini lagi
selama ini prihatin saja sama OPD-OPD. Kasihan kan si tenaga ahlinya. Mereka seperti kayak dipaksa begitu. Ya karena membuat anggaran juga ya kurang, ya kalau saya katakan kurang manusiawi ya. Karena itulah maksudnya sudah tahu standarnya tenaga ahli itu pengalaman minimal 1 tahun saja, udah cukup. Nah, itu saya pernah artinya komunikasi dengan BPK. Ini kan konsultannya ini ya billing rate-nya saja tidak masuk. Ya dijawab waktu itu ya salahnya konsultan ya kenapa mau ya. Jadi ya seperti itulah tadi dari Pak Muji ya artinya ya kalau mau ya artinya dan dipastikan ya output rancangan itu tercapai ya. Tapi paling tidaklah saya sudah dapat arahan bahwa setidaknya kita berusahalah bagaimana tidak juga boros-boros tapi ya memenuhilah minimal standar itu ya. Saya pahami ya terima kasih ya begitu ya. Eh, terima kasih Pak Satrio ya Pak Muji ya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Pak Mahdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Kalau kembali tadi di kolom chat ini. saya Ya, monggo nambahkan, Pak. mungkin pola kita itu masih terbawa pada buku biru PUPR. Ya, dulu ada buku PR nomor berapa? 45 ya, tahun Ya. 2007. Jadi pembagiannya itu untuk perencanaan 4%, untuk pengawasan 5%, terus untuk 4% lagi untuk operasional. Ya, 4, 4, 5, 13. Terus untuk gedungnya sendiri 87%. Dulu terpola begitu. Kalau sekarang berubah. Sejak Permen PUPR nomor berapa ya? 22 mungkin ya. Saya lupa. Ya, apa? Maka apa interpolasinya berubah itu. Tidak 5% atau 4% lagi. Bahkan bisa 16% untuk perencanaan, untuk pengawasan. Nah, itu perubahan ini banyak yang nggak tahu. Perubahan pola ini. Ya, mungkin teman-teman PUPR sendiri juga nggak tahu. Ada sebagian besar nggak tahu. Apalagi orang anggaran. Ya, maka terbawa dari dana di pola DAK kita, dana alokasi khusus untuk perencanaan 5%, pengawasan 5%. Nah, gitu kan di dana DAK kita. Karena itu terbawa pada pola-pola yang dulu. Jadi sekarang kan berubah. Perubahan ini tidak diketahui oleh yang membuat anggaran, bahkan mungkin sebagian dari teman-teman kita di PU sendiri yang bekerja sehari-hari dalam hal itu. Nah, jadi itu yang perlu diberitahu bahwa interpolasi itu berubah sekarang. Bukan polanya yang tetap dulu. 4%, 5% bukan gitu lagi. Nah, itu yang perlu diketahui. Ya, kenapa kita ribut hal itu sekarang? Karena banyak orang yang nggak tahu telah berubah interpolasinya. Kenapa interpolasi tadi berubah? Karena remunerasi itu berubah. Remunerasinya berubah. Besar-besar kan? Nggak ada 6 juta dibayar per bulan. Loh. Adanya 21 juta sekian. Nah, itu kan. Nah, itulah. Jadi kita harus memahami aspek tadi sama aspek anggarannya. Oke, lanjut lagi Pak Satrio. Ya, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Herwanto Sayong terkait dengan invoice tadi, Pak. Kalau yang sifatnya satuan LS non personil, apakah harus dirincikan atau hanya kwitansi saja? Sebentar, kita hari Monggo, ini Pak. konsultan perancangan. Konsultan perancangan. Jenis kontrak itu hanya satu. Konsultan perancangan itu. Apa jenis kontraknya, Pak Satrio Tomo? Jenis kontrak SPK, konsultan. Pak. Jenis Lamsam. kontraknya, jenisnya. Oh, lamsam, Lamsam. lamsam, lamsam, Nah, hanya lamsam. 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 Jadi tidak ada lagi invoice-invoice. Invoice sondir tanah, invoice sewa hotel, gak ada lagi. Yang penting kamu tes tanahnya sesuai KK 8, sudah kamu lakukan 8 belum? Dan kita terima hasilnya. Sudah, gak usah dipersoalkan. Biaya sondirnya kita di APS kita 1,5 juta, ternyata dia ngerjain 1 juta, itu urusan dia. Jadi lamsam itu tercapainya semua tadi 15% sampai semuanya selesai 80%, dibayar 80%. Nggak usah dipersoalkan lagi biaya tes tanahnya di APS kita, di kertas kerja kita, di kertas kerja kita per titik misalnya 1,5 juta. Ternyata konsultannya tes tanah 1 juta. Tolong kembalikan 500.000. Nggak itu lagi yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan tercapai nggak dia? Superput 1, 2, 3, 4, 80%. Kalau Anda terima, bayar 80%. Di KK Anda berapa yang minta tes titik tanahnya 8? Sudah dilakukan? Sudah. Sudah memenuhi? Bayar.
Nggak usah lagi dilihat invoice-nya mana, tes tanahnya. Loh, kamu 1 juta, padahal di HP saya 1,5 juta tuh per titik misalnya gitu ya. Nah, begitu Pak maksudnya. Jadi nggak ada lagi Oh, invoice-invoice tadi. Kita kan nggak minta ya. invoice, kita tercapainya sub output. Kemudian Ini ini Bu, ini di sini. apa? Ya, Nanti kalau dengan pokoknya auditor bukti, nggak sama dengan omongan saya lagi ya. ya. Kalau ketemu auditor jangan sama dengan omongannya Pak Sar itu omong. Harus invoice semua ditunjukkan. Iya. Selanjutnya ini Pak, dari Bu Devi ini. Ini kayaknya jawabannya juga keteknisan juga ini. Terkait sama personil yang ditetapkan dalam KAK itu eh, pada pengawasan teman ini di luar gedung negara nih Pak. Dipersyaratkan ahli madya bukan muda. Ini boleh apa enggak gitu. Ya, boleh nggak boleh pertama lihat peraturan terkait. Yang kedua lihat kebutuhan keteknisannya. Jadi nggak bisa dia boleh nggak boleh kebutuhan teknisnya seperti itu nggak. Ini jembatannya agak besar Pak dan sebagainya. Mungkin ya. Secara keteknisannya memerlukan seperti itu mungkin ya. Ya, jadi saya nggak Ya. punya kompetensi itu saya. Jadi terkait sama invoice tadi Pak, ini sebenarnya akar permasalahannya di ini ya dari bentuk bentuk rapnya sendiri Pak. Untuk kontraknya ya. Karena selama ini ya selama ini masih eh, dirinci Pak, personil non personil gitu kan, sehingga selalu ditanya ketika pemeriksaan itu, ini bukti beli ini di situ kan, bukan bukan outputnya yang ini disampaikan dalam kontraknya itu Pak. Nah ini Ya. yang kadang kita yang masih bingung di OPD ini mau ngejelasinnya ke apa namanya bagian keuangan di Pemdanya Pak. Loh ini kok cuman gelondongan gini aja gitu, nggak ada dirinci karena mereka kan biasanya kan ada ini personilnya rinciannya ini 1 orang berapa orang sekian bulan gitu kan, ada non personilnya juga untuk apa aja gitu. Nah ini yang ini kalau di tempat saya masih jadi PR besar ini Pak. Ini mungkin ada masukan Pak untuk ngejelasin untuk awal itu gimana Pak? Kalau dirinci seperti itu untuk konsultan pengawas. Kalau konsultan perancangan, kan enggak. Konsultan perancangan yang dicapai adalah tercapainya sub output tadi. Nggak dirinci lagi, berapa dibayar personilnya. Kalau dibayar personilnya, ternyata dia dibayar, tadi kan 21 jutaan kan, sekian Pak ya. Ternyata Ya, dibayar 9 ya, juta yang bersangkutan. Apakah harus dibayar 9 juta? Ya enggak. Itu urusan perusahaan. enggak. Jadi pembayarannya bukan personil non personil lagi, tetapi adalah sub tadi Pak. Yang 4 apa 6 tadi ya. Yang biasanya 4 dulu 6 lah. ya. Ya. Itu tercapai enggak? Itu. Jadi bukan personil dibayar per bulan berapa, masing-masing berapa. Enggak. Itu untuk pengawas, ya kalau pengawas. Kalau pengawas adalah sesuai dengan waktu-waktu penugasan. Nanti kita baca lah di bulan Waktu depan lah. penugasan. Ya, Ya. ya, Kalau ini enggak. Tercapai enggak? Kalau tercapai ya dibayar lah. 20%, tercapai lagi dua berapa? Total lagi 80%. Enggak perlu dipersoalkan. Dibayar berapa personilnya? Nggak perlu diperlukan berapa biaya biaya tes tanahnya, biaya apa sewa penginapan atau biaya perjalanan dia nggak perlu lagi. ya, Jadi kontrak Anda itu yang harus dibetulkan. Jadi kontrak tadi itu yang disampaikan ke bagian keuangan. Kalau bagian keuangan minta kok nggak ada rincian personil, ini kontrak perancangan lamsam. lumsum. Ya, begitu Pak Satrio Tomo. Ya, ya, Cuman makasih orang Pak. kan Mungkin curiga yang lain pada ada pertanyaan lagi. Enggak. bentar, saya tambahkan. Orang kan curiga pada kita, itu 107 kok besar sekali. Ya, Kita bisa nunjukkan tadi Capman 943. Inilah interpolasinya. Bangunannya berapa? 1 miliar kan? Ini apa 107 itu untuk 800 juta. Ini lebih bagus ini 100 apa 1 miliar bangunannya. Nah, gitu Pak. Jadi itu ditunjukkan aja Pak. Jadi kali sebagai indikator aja Capman 943 tadi. ya, Loh enggak itu kebesaran kalau besaran salah Capman ini. Rubah ya. Nah, begitu Pak. Itu sebagai indikator ya, ya, kita dalam batas kewajaran tidak.
Iya, iya. Nah, terkait sama apa namanya itu Pak, perancangan untuk yang perseorangan tadi ya, itu pengalamannya tetap perhitungan dia, pengalaman ketika referensi lah, referensi kerjanya itu dihitung berdasarkan tahun atau masa kerja, Pak. Kalau perseorangan, misalnya kita pengennya satu pengalaman 1 tahun itu, apa hitungannya? Hitungannya juga sama dengan di badan usaha, Ya, sama pengalaman sama ya? dijumlahkan bulan yang dia jalani. Ya. Tapi kalau saya di pengalaman di non konstruksi ya, itu saya kesulitan mencari Iya, pengalaman Pak. 4 tahun. 4 tahun Iya, berarti harus sudah pernah kerja 10 tahun, 15 tahun ya. Ya. Kalau iya. saya buat mudah pengalaman 2 kali mengerjakan kontrak, saya gitu aja sepermudah. Oh, masalahnya di apa? Di aplikasi itu udah ngunci, Pak. Kalau di kita Yang lebih buat apa ya, bikin draft paket itu. ya minimal buat setahun aja kan bisa. Kalau setahun di Iya, konsultan konstruksi artinya dia pernah kerja lebih dari 2 tahun lah, atau mungkin 4 tahun dan sebagainya. Kalau kita minta iya, pengalaman setahun ya. Kalau iya. pengalaman saya yang non konstruksi, itu pun juga kesulitan. Saya gampang buat pengalaman 2 kali mengerjakan kontrak yang sama, gitu aja. Iya. Masukan juga nih, Pak. Terus sama ini, Pak. Kebiasaan kan di pemerintah daerah ini kan untuk pemeliharaan ya, yang misalnya kayak pengecatan itu pada nggak pakai konsultan baik peran perancangan maupun ini Pak pengawasan. Nah itu gimana Pak? Kemarin kemarin ngikutin yang Pak Samsunan itu eh, apa ya namanya ditolak lah gitu lah. Gimana Pak pendapat Pak Muji sendiri? Ya, sama sudah ada peraturannya yang sama dengan Pak Samsunan materinya kemarin. Ya, itu dipenuhi. Kalau Itu nggak ya. dipenuhi, ya secara keteknisan ada masalah nggak nanti? Mitigasinya kan di situ kan ketika dipenuhi Iya. peraturannya. Karena yang selalu jadi alasan itu ini cuman ngecat loh Mas sebenarnya. Masuk pakai konsultan perancangan juga gitu. Nah, itu seperti itu, Pak. Kalau pakai konsultan sebenarnya sederhana, Pak. Konsultan tuh cek gedung-gedung yang perlu cat itu mungkin kerjanya nggak perlu sebulan, Pak. Mungkin cuma 2 hari aja, Pak, dan ngecek-ngecek dan sebagainya. Pertama ngecek, terus nanti ngecek lagi pas sudah dikerjakan, mungkin cuma 2 hari, Pak. Dikalikan aja berarti Mm-mm. 2 hari per dua Iya, puluh dua kali. Ya mungkin nggak sampai 3 juta barangkali konsultannya. Mungkin lah ya. iya, Jangan dimaknain 21 juta. Karena mungkin cukup perorangan juga ya. Ya. perorangan mungkin kita nilai kerjanya mungkin cukup 2 hari lah. Yang pertama dia Ya. membuat iklan mana-mana yang perlu dicat, ketebalan berapa. Yang kedua dia membantu kita ketika selesai sudah benar nggak yang dicat belum. Nah, mungkin 2 hari mungkin bayangin saya. Mohon maaf itu asal-asalan aja jawaban saya. Iya, iya, Nanti sesuai kebutuhannya lah. iya. Tapi pada prinsipnya tetap harus ada itu Pak ya. Kalau enggak kembali lagi ke PPK-nya punya apa kompetensi untuk melakukan perancangan ataupun pengawasan itu ya Pak ya. Bukan kalimatnya harus ada, Pak. Sesuai keputusan keteknisan bukan enggak. Kalau ngecat cuma Mm-mm. satu lapis saja mungkin nggak perlu ya. Itu jawabannya secara keteknisan ya, bukan harus atau tidak perlu. Kalau Oh gitu. Baik, baik. coba tanya dulu Pak, kalau Monggo Mas Rohman. kalau perencanaan tadi sama Pak Uji, misalkan chat katakanlah hanya 4 juta untuk perencanaan nih. Berarti di HPS sama Pak ya, outputnya tetap konsepsi perancangan, prarancangan, atau hanya RAB sama spektek chatnya atau apa? Bisa lebih simpel lagi Mas saya. Atau harus kayak ini Pak, prarancangan, konsepsi ada 7 item itu. Ada 6 item ini. Ya, ya nggak sama seperti itu Pak, sesuai kebutuhannya. Ya mungkin kan nggak ada pengawasan berkala Pak. Iya, makanya itu mungkin Render ya kan. bisa kita simpulkan mungkin hanya RAB, spektek gitu aja kan paling sama estimasi pekerjaan berapanya gitu aja lah metode. Spek sama RAB itu ya mungkin ya.
Ya, kalau gitu mungkin jangan hari aja Pak, bisa itu Pak. Siap, Mungkin ya. siap, siap. Mungkin obat itu sehari, terus nanti dia kayak konsultan pengawasnya juga sekalian dia sehari kita selesai dia ngecek apa ngecek ya. Sudah benar nggak nih volume sama mutunya ya. Mungkin cuma 2 3 hari aja selesai kontrak dia ya. Mungkin ya. Ini ada tanggapan dari Pak Brandus nih, Pak, terkait sama temuan BPK. Ini kebanyakan SDM yang digunakan ini sama untuk beberapa kegiatan. Nah, ini faktor SDM terbatas jumlahnya se-Indonesia. Apakah memang seperti itu atau gimana, Pak? Iya, Pak Barandus ini kan dari Nias atau mana ya? Atau Mentawai ya. Ya, Kalau di sana mungkin konsultannya juga terbatas di tempatnya Pak Satrio atau Pak Rohman aja juga terbatas jumlah konsultannya. Ya, sehingga sangat mungkin konsultan lamsam tadi bekerja double-double. Ya, diperbolehkan 3. ya. Ya, ini harus Mm-mm. Anda mitigasi itu. Jangan sampai dia melebihi 3 dalam kontrak lamsam. Ya, itu. Pak, mohon izin Pak, tanya lagi. Ini yang dibatasi kan tenaga ahlinya Pak ya. Apunten, Ya, barangkali saya salah. Ya, ya, Misalkan kita ya, pakai CV Muji Santoso, MSTC misalkan. Tenaga ahlinya Mas Satrio untuk paket ABC bersamaan. Kan sudah habis. Tapi bisa nggak ya. saya pakai lagi CV MSTC dengan tenaga ahli katakanlah Pak Muji gitu. ya betul tenaga ahlinya Boleh. ya. Yang nggak boleh Yang dibatasi bersama. kan hanya tenaga ahlinya Pak ya, bukan CV-nya kan. Ya, Ya, betul. Ya, ya. karena Cuman yang kadang-kadang nggak oh, ada saya, beberapa auditor itu bersamaan tuh bukan tenaga ahlinya, tapi benderanya kadang itu. Jadi ya kadang kita juga harus berdebat juga sih. Padahal di atas itu kan tenaga ahli ya, yang bersamaan kan, bukan perusahaannya kan. ya, Ya. ya. Ya, Ini Jelaskan yang aja Pak. susah terpantau itu kan karena ini, karena beda tempat, Mas. betul. Yang sekarang ini kan. Satunya di Jadi Jombang, di satunya di di Lamsel kabupaten, gitu ya. ya itu di Jombang dapat 3, ya kan? Di Lamsel dapat Ya, 3 bareng semua. Hitungannya kan sebenarnya kan 6 ya. ya, Cuman karena ya, nggak terpantau yang di Lamsel ini, jadinya dia ya. lolos aja gitu kan. Ya mungkin bahasannya apes Iya. Pak. Ini yang, Tenaga oh, kebetulan oh. auditornya sama, Lamsel sama Jombang orangnya sama. Kalau orangnya berbeda, jarang ketemu Pak. Iya, itu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Waktunya masih cukup banyak, masih sekitar seperempat jam lagi. 8 menit lagi Pak. Oh, 8 menit lagi ya, Pak. Iya. Terkait sama yang tadi Pak, ini terkait audit tentang tenaga ahli ini yang masih masih dari tahun ke tahun ini selalu jadi temuan itu terkait tadi Pak yang dia di kontraknya dia kan dibayar 21 juta, terimanya di bawah itu misalnya 8 juta gitu. Nah, itu eh, dengan kontrak apakah karena kontraknya tadi yang keliru ya atau gimana sehingga ini masih sering suruh mengembalikan Pak personilnya itu Pak. Karena Pengalaman ketika Mas ya. dipanggil kamu dibayar berapa gitu. Nah ini Betul. kamu si direkturnya kan ditegur ini. Kok ini kamu di kontraknya 21 juta kamu hanya ngasih 8 juta. Nah, ini yang selisihnya ini kemudian disuruh kembalikan, Pak. Ini gimana, Pak? Nyikapinya, Pak? Ya, tadi kan contohnya kontraknya 105 juta. 105 Ya, juta, ya, Pak Satrio Tomo. Ya, ya, atas pembayaran 21 jutaan, ya kan? 21 ya, ya, jutaan. Dipanggil sekarang tenaga ahlinya. Kamu dibayar berapa? Saya dibayar 9 juta, Pak. 9 juta, ini kan 21. Tolong kembalikan 12 juta. Kata Pak Rohman, ini perusahaan amal atau perusahaan profit? Kalau perusahaan amal bolehlah diminta, Pak, 12. Ini bukan perusahaan amal, Pak. Perlu profit, perlu overhead, dan sebagainya. Jadi, tidak seperti itu. Jadi, dibayar kalau dia tercapai tadi, semuanya dikerjakan, dan Anda terima kerjanya, jadi bayar 80% dari 105 tadi. Nggak usah dipersoalkan dia dibayar berapa, dibayar 9 juta, dibayar 5 juta, dibayar 17. Nggak perlu Pak itu Pak. Yang penting konsultannya tadi
mengerjakan dan memang kualifikasinya seperti itu. Nggak perlu dipersoalkan dibayar berapa. Ya, Termasuk tadi artinya saya, ya, tadi kan ada artinya tes dari tanah. siapa ya dari direktur maupun dari PPK-nya harus ini ya Pak ya, berani mengcounter ya Ada Pak ya. berani adu argumen, Mas. Ya adu argumen gitu. Iya, Iya, Biasanya karena kan pengalaman kami takut di, timbul ketersinggungan iya, itu. betul. Pengalaman kami kemarin juga di kabupaten itu juga ada BPK ngaudit. Ya memang ada kesalahan juga di kontraknya. Bilangnya itu jenis kontraknya lamsam. Tapi rinciannya personel setengah kali terus 2 bulan. Ya, Terus Matono non personel. Sehingga pas ya sama pekerjaannya itu itu Mas. selesai dalam waktu 1 bulan. Ya akhirnya BPK ya minta absensi. Mestinya kalau lamsam kan kata Pak Puji tadi, outputnya apa, Yang satu output bulan output gitu lah. lagi kan. Iya. Jadi Iya. lamsam merasa waktu penugasan jadinya. nah, betul yang Roman tadi. Ini dikerjakan 2 bulan. 2 bulan. Ternyata selesai 1,5 bulan. Apa harus dikurangi? Ya tidak dong. Nah itu betul Pak Roman ya. Tadi contoh saya kan 2 bulan. Ternyata selesai Ya, 1,5 bulan. Apakah harus dikurangi? Enggak menurut saya, Ya. karena kontrak itu tetap langsam. Ya, karena lamsam karena outputnya tercapai. Tapi ya, ada beberapa kontrak itu yang kadang-kadang yang mohon maaf Pak, yang lama-lama itu jenis kontraknya lamsam, tapi uraiannya itu personil non personil, sehingga BPK tidak boleh iya. tambahnya jenis kontraknya. Kalau personil personil ya waktu penugasan, akhirnya kembalikan Pak. Ya. Jadi hari ini kita hanya bahas konsultan perancangan ya, bukan bahas konsultan pengawasan, apalagi konsultan pengawasan waktu penugasan. Kita batasi dulu seperti ini. Ya. Ya, Berikutnya tunjukkan peraturan KPU nomor 12 tahun 21. Di sana ada kalimatnya kalau nggak salah. Ya, bukan atas invoice. Invoice tadi itu misalnya melihat bukti, kamu terima berapa? 9 juta. Nah, itu invoice. Tes tanah berapa? 1 jutaan per titik. Loh, ini 1,5 juta ini kontrak ini terbangunnya. Kembalikan 500 ribu. Nggak seperti itu. Bukan atas invoice. Tercapai nggak sub output seperti itu. Loh, ini kontrakmu kemahalan. Kita pakai aja indikatornya Capman 943. Kemahalan nggak kita? Enggak. Kemahalan. Kalau kemahalan, salah itu berarti peraturan 943 itu. Ya gitulah. Jadi kita harus pintar argumen dan berlogika dan apa, mengkaitkan peraturan terkait dan terkini. ya. Ini apa ya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Nggak ada Pak. Ini tanggapan aja. Ternyata pemikiran BPK di semua daerah ini sama ini. Ya itu karena kontrak kita Hitungannya kan, masih kayak gitu Pak. Iya. karena kontrak kita kan masih salah-salah, nggak clear juga kontrak kita. Ya, ya. Clearkan dulu kontrak-kontraknya. Kan nanti kamu BK tinggal menjelaskan aja. Mungkin di BPK-nya juga seperti itu juga Pak, mungkin Pak. Makanya BPK-nya juga eh, menerapkan di ketika turun audit itu juga sama gitu Pak. Kontraknya Pembahasan lamsam tapi rinciannya waktu penugasan gitu. pembahasan seperti ini di kalangan pengelola pengadaan aja juga terbatas, ya kan? Pembahasan seperti ini, seperti hari ini ya kan? Terbatas. Nggak semua pengelola paham tentang hal ini. Iya, Apalagi di luar pengelola pengadaan. Apakah itu APIP, apakah itu auditor, juga nggak paham. Jadi mudah-mudahan diskusi hari ini bisa menyebar pemahamannya. Supaya pengadaan itu bisa on the track yang tepatnya bagaimana. Begitu mungkin Pak Satrio Tomo. Jadi kesalahan ini bukan iya, salah hitam dan putih, lah, tapi ada banyak hal iya, aspeknya ini. Saya iya. pikir itu aja Pak Satrio Tomo ya. Dan cukup ini mungkin. Ya, monggo Pak, Kalau mungkin ada itu, closing statement dari Pak Muji. ya, Bapak Ibu, ya, jadi dengan pelatihan hari ini, harapan saya Bapak Ibu tidak hanya sekedar tahu tentang HPS konsultan perancangan, tapi setelah pelatihan ini, nanti Bapak Ibu dengar-dengarkan lagi, maka Bapak Ibu bisa membuat HPS konsultan perancangan. Ketika apa? Ketika KAK-nya jelas. Kaitkan dengan SE berapa tadi? 7 tahun 2024 dan keputusan PUPR nomor berapa tadi? 33 tahun 2025 dan 33 2025. kalau KAK-nya jelas, maka Anda bisa nyusun HPS itu hanya setengah jam saja. Hasilnya Anda ukur, ya wajar nggak secara total dengan Capman apa tadi 943 ya. Nah, wajar nggak itu sebagai indikator. Ya, Nah, berikutnya nanti ketika berkontrak, tolong jangan lagi menyebut biaya personil sama non personil seperti itu. Ya, yang bukan bangunan gedung gimana?
Yang ikuti format aja. Kalau Anda buat namanya apa? Laporan pertama, laporan antara, laporan akhir, ya sub-sub itu Anda buat aja kewajarannya berapa lah. Laporan pertama, laporan antara, laporan akhir. Ya, tidak harus sama seperti bangunan gedung. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin kompeten, ya, makin siap menghadapi auditor, menghadapi aparat penegak hukum, karena kompetensi Anda sudah cukup hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau saya sampaikan tidak jelas, pengetahuan saya hanya terbatas ya. Wa ma'umitum minal ilmi illa qalila. Ilmu saya hanya sedikit saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih Pak Satrio Tomo, Bapak Ibu sekalian atas kehadiran di forum ini. Wassalam. Ya. Terima kasih Bapak Muji Santosa dan juga kawan-kawan anggota MSCC sekalian. Nah, saya juga selaku moderator mohon maaf ada banyak gangguan teknis dan mungkin hal-hal yang tidak berkenan dari saya. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya bergabung di acara ini dan juga Pak Muji Santosa selaku pengelola MSTC yang memberikan kesempatan kepada saya untuk moderasi acara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi Waalaikumsalam absensi dulu warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sebelum ini Waalaikumsalam. live.